Dan untuk melihat kondisi terkini rumah pelaku yang juga menjadi lokasi pembunuhan, sudah ada rekan kami Hasbiallah di sana. Hasbi, bagaimana kondisi terkini di lokasi? Ya, Abraham dan juga Anissa, saat ini saya tepat di depan rumah pelaku, di mana pelaku Ahmad 17 tahun tega menganiaya dan juga menghabisi temannya sendiri, DS 24 tahun di rumah ini. Dan saat ini kami juga tadi terkejut karena kedatangan pada pukul 16 sore ini, kedatangan Puslapor, Pusat Laboratorium Forensik Polri, yang sedang mengecek apakah memang kecocokan DNA dari potongan-potongan tubuh yang ditemukan di Bekasi, Jawa Barat ini cocok dengan apa yang ditemukan di rumah pelaku ini. Dan kemudian kami juga masih menunggu hasilnya, apakah memang benar nanti DNA cocok atau tidak, karena pelaku dan juga potongan-potongan tubuhnya sudah dikumpulkan dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kemudian apabila saya boleh menggambarkan sedikit kondisi rumah pelaku ini, cukup di bawah garis ekonomi yang rendah, di mana bisa dilihat di sini tadinya pintu ini adalah tadi sempat di garis polisi, namun sejak Puslapor datang maka dibuka kembali. Ketika kami tadi melihat ke arah dalam, namun kami tidak diperbolehkan masuk. Ini kondisinya juga cukup memperhatikan karena memang tidak banyak barang-barang yang ada di dalam rumah. Kemudian juga kami melihat bahkan hanya satu kamar saja yang dimiliki oleh A, 17 tahun. Kemudian A ini memang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya semenjak umur 10 tahun. Kemudian sebenarnya A ini memiliki kedua kakak yang tidak ada di lokasi, namun hanya berbeda RW saja tinggal. Namun ketika kami hubungi, keduanya tidak ingin berada dan tampil di depan televisi seperti ini. Kemudian juga bisa dilihat juga rumah A ini berdekatan dengan rumah tetangga. Nah, di sini dalam kesaksian tetangga RT 05 RW 011 Pulau Gede ini, Bekasi Barat, menyatakan bahwa ketika malam minggu, DS 24 tahun ini masih berada di rumah A dan kemudian masih bermain. Lalu ibu tetangga ini juga menyatakan bahwa pagi-pagi sempat meminta untuk membelikan sarapan terhadap A, membelikan nasi uduk begitu. Kemudian masih melihat korban DS. Korban DS ini masih tidur-tiduran di ruang tamu. Dalam kesaksian tetangga ini, tetangga masih melihat. Kemudian juga saat pukul 4 sore begitu, tetangga mendengar beberapa kali ketukan dari dalam rumah, yang dimana sempat ditanyakan juga oleh tetangga apa yang sedang dilakukan oleh A. Namun A atau pelaku mengaku sedang melakukan atau membetulkan keramik rumah. Kemudian juga tidak ada kecurigaan dari tetangga sampai akhirnya beberapa potongan tubuh ditemukan. Dan saat ini juga kami masih menunggu hasil dari Puslapor ini, apakah memang kecocokan DNA-nya betul atau tidak. Abraham dan juga Anissa. Terima kasih Hasbi Allah atas laporannya dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Hasbi.